Saya Damayanti dengan NIM 17016200014 akan membahas tentang kalender pendidikan dan minggu efektif. Fungsi utama kalender pendidikan adalah dapat mendorong efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar di sekolah. Kalender pendidikan digunakan untuk menentukan minggu efektif. Minggu efektif adalah perhitungan dari efektif yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuannya untuk menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pelajaran. Lalu, bagaimana cara menentukan minggu efektif? Minggu efektif ditentukan berdasarkan kalender pendidikan yang ada. Saat ini, kita akan menentukan minggu efektif untuk SMK Garuda Utama, mata pelajaran akuntansi keuangan semester ganjil kelas 11. Pertama, kita harus memperhatikan kalender pendidikan. Bisa kalian lihat, ini adalah kalender Garuda Utama tahun pelajaran 2020-2021. Berdasarkan kalender pendidikan SMK Garuda Utama, semester ganjil dimulai dari bulan Juli 2020. Bisa kalian lihat, pada bulan Juli terdapat 5 minggu, di mana minggu pertama dan kedua berwarna ungu, yang artinya adalah liburan semester. Minggu ketiga dari tanggal 13 hingga tanggal 15 berwarna hijau, di mana pelaksanaan MPLS. Karena kita menyusun untuk kelas 11, di mana kelas 11 tidak melaksanakan MPLS, maka minggu ketiga sudah termasuk minggu efektif. Selanjutnya minggu keempat dan minggu kelima adalah minggu efektif. Pada bulan Agustus terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Kenapa hanya 4 minggu? Karena pada tanggal 1 sudah termasuk minggu kelima pada bulan Juli 2020. Selanjutnya untuk bulan September terdapat 5 minggu, di mana minggu pertama, kedua, dan ketiga adalah minggu efektif, sedangkan minggu keempat dan kelima yang berwarna pink adalah minggu tidak efektif, karena kan adalah pelaksanaan penilaian tengah semester yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Selanjutnya, untuk bulan Oktober terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Untuk bulan November juga terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Untuk bulan terakhir pada semester ganjil, yaitu bulan Desember, terdapat 5 minggu, di mana tidak terdapat minggu efektif, yang artinya kelima minggu tersebut adalah minggu tidak efektif, dikarenakan pada minggu pertama dan kedua yang diarsir oleh Hijau Tosca adalah penilaian akhir semester. Pada minggu ketiga adalah remedial dan pembagian rapot. Minggu keempat dan kelima yang berwarna ungu adalah liburan semester ganjil. Sehingga bisa kalian lihat untuk perhitungan minggu efektif mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 11 semester ganjil SMK Garuda Utama adalah sebagai berikut. Pada bulan Juli terdapat 5 minggu, di mana 3 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif. Pada bulan Agustus terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Pada bulan September terdapat 5 minggu, di mana 3 minggu efektif dan 2 minggu tidak efektif. Pada bulan Oktober terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Pada bulan November terdapat 4 minggu, di mana keempat minggu tersebut adalah minggu efektif. Dan pada bulan Desember terdapat 5 minggu, di mana tidak ada minggu efektif dan 5 minggu tidak efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada semester ganjil terdapat 27 minggu dengan 18 minggu efektif dan 9 minggu tidak efektif. Untuk setiap minggu efektif terdapat 6 jam pelajaran, sehingga jumlah jam pembelajaran pada semester ganjil adalah 18 minggu dikali 6 jam pelajaran, yaitu 108 jam pelajaran. Untuk menentukan minggu efektif pada semester genap sama halnya dengan menentukan minggu efektif pada semester ganjil, yaitu yang pertama dengan memperhatikan kalender pendidikan. Yang berarti untuk menentukan minggu efektif pada semester genap, kita harus memperhatikan kalender pendidikan mulai dari Januari 2021 hingga bulan Juni 2021. Selanjutnya setelah itu kita menentukan banyaknya minggu pada setiap bulan, menentukan banyaknya minggu efektif pada setiap bulan, dan minggu tidak efektif pada setiap bulan. Sehingga setelah memperhatikan kalender pendidikan, kita sudah mendapatkan perhitungan minggu efektif,
dengan bulan Januari terdapat 4 minggu di mana 4 minggu efektif, bulan Februari terdapat 4 minggu dengan keempat minggu tersebut adalah minggu efektif, bulan Maret adalah 5 minggu di mana tidak terdapat minggu efektif, sehingga 5 minggu termasuk minggu tidak efektif. Pada bulan Maret terdapat 4 minggu di mana 3 minggu adalah minggu efektif dan 1 minggu adalah minggu tidak efektif. Pada bulan Mei terdapat 4 minggu di mana 1 minggu adalah minggu efektif dan 3 minggu tidak efektif. Pada bulan Juni terdapat 5 minggu di mana 1 minggu efektif dan 4 minggu tidak efektif. Sehingga banyaknya minggu pada semester genap adalah 26 minggu dengan 13 minggu efektif dan 13 minggu tidak efektif. Sehingga jumlah jam pelajaran pada semester genap adalah 13 minggu dikali 6 jam pelajaran, yaitu 78 jam pelajaran. Saya Novianti Hari Rahmawati akan membahas tentang distribusi alokasi waktu. Nah, sebelumnya kan udah ditentuin nih minggu efektifnya. Setelah itu, bagi jam pelajaran sesuai dengan KD-nya. Bila sekiranya KD tersebut memiliki materi yang banyak, maka distribusi alokasi waktunya pun akan banyak. Begitupun sebaliknya. Nah, ini contoh dari distribusi waktu SMK Garuda Utama mata pelajaran akuntansi keuangan. KD 3.1 dan 4.1 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 12 JP. KD 3.2 dan 4.2 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 12 JP. KD 3.3 dan 4.3 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 8 JP. KD 3.4 sampai dengan 4.9 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 4 JP. KD 3.10 dan 4.10 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 16 JP. KD 3.11 dan 4.11 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 12 JP. KD 12 dan 4.12 mendapatkan alokasi waktu sebanyak 12 JP. Hingga total jam yang didistribusikan ke dalam KD sebanyak 96 JP. Nah, karena JP dalam perhitungan minggu efektif itu 108 JP, namun pada distribusi alokasi waktu ini hanya sebanyak 96 JP, sisanya digunakan untuk distribusi waktu ulangan harian sebanyak 12 JP. Nah, selanjutnya ada PROTA atau program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembang program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus dan sistem penilaian komponen-komponen program tahunan, meliputi identifikasi atau satuan pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Program tahunan juga merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Nah, berikut adalah contoh program tahunan dari SMK Garuda Utama dengan mata pelajaran akuntansi keuangan. Saya Sela Anjani, NIM 17016200035 akan membahas mengenai program semester atau PROMES. Program semester atau PROMES merupakan program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam 1 semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan.
Nah, Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Promes akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Fungsi Promes yang pertama bisa memudahkan tugas guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Kemudian mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Selanjutnya menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar, menjadi tolok ukur efektivitas pada proses pembelajaran, serta mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun komponen di dalam program semester, yang pertama identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian yang terdiri dari kompetensi dasar atau materi, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Adapun langkah-langkah dalam menyusun program semester atau Promes. Yang pertama, menginput kompetensi dasar, kemudian menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu, atau karena ini daring, berarti tatap muka secara daring per minggu. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan kompetensi dasar pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat, memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Nah, di sini telah ada contoh program semester ganjil atau Promes ganjil dengan nama sekolah SMK Garuda Utama, kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga, mata pelajarannya akuntansi keuangan kelas 11 semester ganjil tahun 2020 dengan 6 jam per minggu. Nah, sebelumnya telah dikatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus menginput kompetensi dasar dan alokasi waktu. Di sini telah ada KD 3.1 dan KD 4.1 mendapat 12 jam. Karena 1 minggu hanya 6 jam, maka alokasi per minggunya mendapat 2 minggu, yaitu pada minggu ke-3 bulan Juli dan minggu ke-4 bulan Juli. Selanjutnya KD 3.2 dan KD 4.2 mendapat 12 jam dan alokasi per minggunya mendapat 2 minggu, yaitu pada minggu ke-5 bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus. Kemudian KD 3.3 dan KD 4.3 mendapat 8 jam. Alokasinya minggu kedua bulan Agustus selama 6 jam dan minggu ketiga bulan Agustus selama 2 jam. Karena minggu ketiga Agustus hanya 2 jam, maka 4 jamnya ini digunakan untuk ulangan harian ke-1. Selanjutnya ada KD 3.4 dan KD 4.4 dengan mendapat 4 jam dan alokasinya itu di minggu ke-4 bulan Agustus. Kemudian KD 3.5 dan KD 4.5 4 jam, alokasinya itu di minggu ke-4 bulan Agustus dan minggu pertama bulan September. 3.6 dan 4.6 mendapat 4 jam, alokasinya di minggu pertama bulan September. Kemudian ada ulangan harian kedua dengan alokasi 4 jam di minggu kedua bulan September. KD 3.7 dan 4.7 mendapat 4 jam dengan alokasi di minggu kedua bulan September. KD 3.8 dan 4.8 mendapat 4 jam dengan alokasi di minggu ketiga bulan September. Selanjutnya KD 3.9 dan 4.9 mendapat 4 jam dengan alokasi di minggu ketiga bulan September dan minggu pertama bulan Oktober. Karena minggu ke-4 dan minggu ke-5 bulan September diadakan penilaian tengah semester. Selanjutnya KD 3.10 dan 4.10 mendapat alokasi 16 jam dengan di minggu pertama bulan Oktober hingga minggu ke-4 bulan Oktober. Lanjut ke KD 3.11 dan 4.11 mendapat 12 jam dengan alokasi di minggu ke-4 bulan Oktober hingga minggu kedua bulan November. KD 3.12 dan 4.12 mendapat 12 jam dengan alokasi di minggu ke-2 bulan November hingga minggu ke-4 bulan November. Selanjutnya masih ada ulangan harian ketiga dengan mendapat 4 jam
di minggu keempat bulan November. Hingga pada akhirnya jumlah jam sebenarnya adalah 108 jam pelajaran. Sekian dari saya mengenai penjelasan program semester, semoga bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Susanto akan menjelaskan apa itu silabus, komponen apa yang terdapat dalam silabus, fungsi dari silabus, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pengertian umum dari silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Atau kita dapat definisikan, silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi yang untuk penilaian hasil belajar. Oke, kita masuk ke fungsi dari silabus, yaitu sebagai acuan atau pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, atau sebagai bahan menyusun RPP. Oke, komponen dari silabus itu sendiri yang pertama ada standar kompetensi, lalu yang kedua ada kompetensi dasar, lalu yang ketiga indikator, yang keempat materi pokoknya, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Ya, kita masuk ke komponen yang pertama yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi yaitu kualifikasi kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik, yaitu mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi merupakan penjabaran dari standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran merupakan penjabaran dari standar kompetensi lulusan. Oke. Standar kompetensi pada suatu mata pelajaran biasanya terdiri antara 6 hingga 15 SK. Lalu, jumlah SK tergantung kompleksitas dan luas cakupan mata pelajaran itu sendiri. Lalu, SK dapat menggunakan kata-kata kerja operasional, juga bisa tidak. Next, kita ke komponen yang kedua yaitu kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator dalam suatu mata pelajaran. KD merupakan penjabaran dari SK yang cakupannya lebih sempit. KD dapat diuraikan lagi menjadi indikator-indikator, 3 atau lebih dari indikator. Lalu KD sendiri bisa menggunakan biasanya menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Lalu masuk ke indikator, yaitu kriteria pencapaian hasil belajar berupa kompetensi dasar yang lebih spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran. Indikator itu mencakup karakteristik, ciri, tanda, perbuatan, respon yang harus dapat ditampilkan peserta didik untuk pencapaian kompetensi dasar. Indikator itu perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu masuk ke materi pokok, yaitu bahan atau pengalaman belajar yang menjadi fokus dalam pembelajaran. Materi pokok diseleksi dari berbagai sumber yang relevan untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Materi pokok memenuhi unsur validitas, yaitu telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Materi pokok bersifat aktual atau tidak ketinggalan zaman atau mengikuti zaman. Materi pokok itu harus bermakna, layak dipelajari, dan menarik minat. Lalu next kita masuk ke penilaian, yaitu kegiatan untuk mengukur atau mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Yaitu jenis dari penilaian biasanya itu tes dan non-tes. Bentuknya sendiri yaitu tertulis, ada yang bentuknya lisan, lalu pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oke, kita masuk ke pengembang silabus. Pengembang silabus terdiri dari pendidik atau tutor secara mandiri
jika mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi satuan pendidik, dan lingkungannya. Pengembang silabus itu berasal dari kelompok pendidik atau tutor mata pelajaran itu sendiri, atau kelompok kerja pendidik atau forum tutor, bisa dari dinas pendidikan setempat di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kabupaten, kota, ataupun provinsi. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Nextnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hani Dahlia dengan NIM 17016201119. Nah, setelah teman-teman saya menjelaskan berbagai perangkat pembelajaran, tentunya ada yang kurang jika suatu kegiatan pembelajaran tidak disusun dengan rencana yang baik. Untuk itu, pendidik atau pengajar biasanya menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk menunjang apa yang mereka ajar kepada anak didiknya. Namun, apa sih itu RPP? Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tapi, apa sih tujuan dan manfaat dari RPP itu sendiri? Tujuan penyusunan RPP yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran yang tepat sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara fungsi atau manfaat dari RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mengenal lebih dalam RPP, di dalam RPP terdapat mata pelajaran, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan masih banyak lagi. Untuk itu langsung saja kita lihat contoh RPP yang sudah kelompok kami buat. Nah, ini adalah bentuk yang tidak baku karena banyak sekali bentuk-bentuk RPP yang tersebar di internet. Namun, pada intinya, RPP itu berisi kompetensi dasar dan indikator pencapaian serta bentuk kegiatan belajar yang telah dibuat dalam silabus. Nah, RPP ini tuh dibuat guna menghindari bertele-tele atau kurang efektifnya dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat kompetensi dasar, indikator pencapaian, lalu kegiatan, dan alokasi waktu per masing-masing kegiatan. Selain itu, pendidik juga bisa menetapkan nih, apa saja yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Selain itu, pendidik atau pengajar juga dapat menentukan model pembelajaran seperti apa yang cocok dengan kompetensi dasar yang ingin dia ajarkan. Nah, selain itu, pendidik atau pengajar juga dapat menentukan sumber belajar yang tepat untuk mendukung proses belajar mengajar. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf.